Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Masih sehat ya? Masih semangat ya? Tentunya hari ini harus lebih semangat dari hari pada sebelumnya. Bagi anak, pada pelajaran kali ini Pak Huda akan membahas tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum itu, mari kita awali pelajaran hari ini dengan bacaan doa. Semoga dengan harapan pembelajaran pada kali ini bisa barokah dan manfaat bagi kalian semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, setelah kalian mempelajari dan melihat video ini, Pak Huda harapkan kalian bisa memahami makna Rasulullah, memahami tugas dan sifat-sifat Rasulullah. Mohon disimak ya. Makna Rasulullah. Anak-anak yang Pak Huda cintai semuanya, perlu diketahui bahwa perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya dan tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Sedangkan Rasul ialah seorang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan berkewajiban menyampaikan wahyunya kepada orang lain. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa perbedaan Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu anak-anak tidak berkewajiban menyampaikan wahyunya. Jadi apa yang dapat dari Allah tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Untuk itu Nabi ini tidak punya umat anak-anak. Yang kedua, belum tentu Rasul. Tidak semua Nabi itu jadi Rasul anak-anak. Yang ketiga adalah memiliki tiga sifat, yaitu sifat wajib, sifat sidik, amanah, dan fatwanya. Sedangkan Rasul itu berkewajiban menyampaikan wahyunya. Apa yang dapat dari Allah itu wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul ini punya umat. Yang kedua, sudah pasti Nabi ketika memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatwana. Allah berfirman anak-anak dalam surat Al-An'am ayat 48, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Dalam ayat tersebut anak-anak, situ jelaskan memberi kabar gembira. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada memberikan janji kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang bertakwa, kepada orang-orang yang mentaati perintahnya. Apa isi janji itu? Isi janjinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan, kesenangan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan memberikan peringatan. Apa yang dimaksud peringatan itu anak-anak? Peringatan adalah ancaman dan kesulitan dunia di akhirat bagi orang siapa? Bagi orang yang durhaka dan ingkar kepada Allah, bagi orang yang tidak mau beriman dan tidak mau mengerjakan perintah Allah. Perlu diketahui anak-anak bahwa Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, yaitu sama seperti kita semuanya, yaitu makan,
minum, berkeluarga, mempunyai keturunan, merasakan sakit, susah, senang, tua, dan juga mati, dan sifat-sifat manusia lainnya. Akan tetapi ada yang membedakan, itu mereka mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitab Allah maupun suhuf. Apa itu suhuf, anak-anak? Suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah. Selain itu, Nabi dan Rasul anak-anak juga diberi mukjizat, yaitu kekuatan yang luar biasa sebagai tanda bukti kenabian dan kerasulan. Kemudian kitab suci dan suhuf tadi juga sebagai bukti tanda kenabian. Jadi ada beberapa nabi dan rasul yang memiliki mukjizat yang luar biasa. Mukjizat ini juga untuk membuktikan tanda kenabian dan rasul. Baik anak-anak, adapun tugas dan nabi para rasul, adapun tugas nabi dan rasul yang pertama adalah membawa kabar gembira dan peringatan. Tadi Pak udah sampaikan, kabar gembira untuk orang beriman dan bertakwa adalah nanti diberi kenikmatan, kesenangan, dan lain sebagainya. Peringatan itu ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman, durhaka atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberi suri tauladan yang baik. Seorang nabi merupakan cerminan, sifat cerminan bagi umat manusia yang sempurna. Untuk itulah tugas Rasul adalah harus memberikan suri tauladan yang baik. Menegakkan, ketiga anak menegakkan kalimat tauhid. Maksudnya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah tugas Nabi dan Rasul anak-anak. Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini tidak semua menyembah Allah. Banyak Tuhan mereka bermacam-macam. Contoh, ada yang menyembah matahari, menyembah patung, dan lain sebagainya. Itulah tugas Nabi dan Rasul untuk mengesahkan atau menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang ketiga anak-anak, yang keempat membawa rahmat, yaitu Rasul adalah dan Nabi membawa rahmat kepada umatnya. Masyarakat yang berbuat maksiat akan diberikan kabar baik, yaitu menjadi masyarakat yang beriman. Menyeru ke manusia untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Bagaimanapun tantangannya dan rintangannya, para rasul dan nabi harus berusaha menyerukan manusia untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Yang terakhir, memberikan petunjuk ke jalan yang benar, memberikan arahan kepada mereka yang sudah berbuat buruk menjadi berbuat benar. Sifat wajib anak-anak dan Rasul. Maka dari itu, tugas Rasul itu tidak mudah anak-anak. Pasti memiliki tantangan yang sangat berat dan bahaya bagi mereka sendiri. Untuk itulah ada beberapa sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar. Apa yang dia katakan itu selalu benar dan jujur. Mustahil Rasulullah mempunyai sifat kadzib atau bohong. Yang kedua, sifat kedua itu amanah, artinya dapat dipercaya. Mustahil Rasulullah mempunyai sifat khianat atau ingkar. Yang ketiga, Rasulullah mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan apa yang dapat dari Allah harus disampaikan kepada umatnya tanpa disembunyikan, atau yang mustahil dinamakan sifat kitman atau menyembunyikan. Yang keempat, sifat fatonah, cerdas. Rasulullah harus mempunyai akal cerdas anak-anak, kekuatan kepintaran yang tertinggi.
untuk bisa menyeru pada umatnya dalam hal kebaikan dan takwaan. Mustahil Rasulullah mempunyai sifat baladah atau bodoh. Alhamdulillah. Alhamdulillah anak, pelajaran ke-7 sampai hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan kurang dari Pak Huda. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.